Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Sebuah firman Allah yang singkat tapi mengandung banyak hikmah, mengandung banyak pengertian yang memerlukan sebuah perenungan dalam untuk menghayati kemudian melakukan apa yang menjadi amanat agama. Ikhwani rahimakumullah, kita sudah ditakdirkan Allah dan dipilih oleh Allah menjadi muslim. Nah, satu di antara kewajiban muslim itu adalah taat. Itu kewajiban seorang muslim. Ketaatan seorang muslim dalam menerima amanat Allah itu adalah membutuhkan sebuah ketulusan bahwa kita adalah hamba Allah yang bisa menerima dengan tulus apa yang sudah dicontohkan Rasulullah untuk kita laksanakan. Kewajiban seorang muslim berarti menyampaikan sebuah amanat agama. Amanat agama ini adalah bisa dibahasakan lain dengan sebuah pesan. Nah, agama adalah sebuah pesan. Kalau agama ini adalah sebuah pesan dan satu kewajiban kita adalah untuk menyampaikan pesan agama itu, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita hayati bagaimana sikap kita menerima pesan tersebut. Pesan disampaikan, pendengar itu belum tentu bisa menerima. Oke, pendengar bisa menerima pesan yang disampaikan. Penerima belum tentu bisa mengerti apa yang diterima tadi, yang disampaikan. Artinya pesan disampaikan, diterima, belum tentu dimengerti. Misalnya penerima pesan ini juga sudah bisa mengerti apa amanat agama ini, itu juga belum tentu dia penerima itu bisa memahami apa maksud dari perintah agama ini, runtutan pelaksanaannya seperti apa atau kemanfaatannya untuk apa, belum bisa memahami. Kalau si penerima pesan ini kemudian ternyata juga dia dalam bimbingan Allah bisa menerima, bisa memahami, belum tentu juga si penerima ini bisa menghayati. Artinya penghayatan pesan ini adalah pembentukan pada sebuah karakter, pada sebuah perilaku. Kalau ini sudah bisa dalam sebuah perilaku, pesan ini, artinya syariat tatanan agama ini dia akan menjadi pembimbing kehidupan. Apa yang sudah diatur dalam syariat agama, dia akan terapkan dalam tata kehidupan sehari-hari. Bagaimana dia lakukan ibadah, bagaimana dia
melakukan sebuah kajian keilmuan, bagaimana dia terapkan dalam sebuah kemasyarakatan. Ini namanya mulai penataan, menghayati bagian-bagian dari amanat pesan agama ini bisa diterapkan dalam praktek kehidupan keseharian. Penghayatannya alhamdulillah bisa diterima, bisa dibentuk dalam jati diri kehidupannya. Masih ada satu pertanyaan, sudahkah bisa dia lakukan penghayatan yang sudah dia bisa pilah? Ini bagian untuk ibadah, ini bagian untuk aktivitas, ini bagian untuk kemasyarakatan. Sudahkah dia bisa lakukan? Atas berkat bimbingan pertolongan Allah, alhamdulillah si penerima pesan ini bisa lakukan. Dia bisa beribadah, bisa aktivitas sosial, bisa bermasyarakat sesuai amanat agama tadi. Itu pun ternyata masih ada satu tahap lagi. Perbuatan yang sudah bisa dia lakukan, ibadahnya, keilmuannya, tata laku kemasyarakatannya, bisa nggak dirasakan kemanfaatannya, minimal untuk diri pribadi, umum agak berkembang sedikit lah untuk keluarga, dan lebih luas lagi untuk masyarakat. Inilah ukuran kita menerima selaku muslim penerima amanat agama. Yang pertama diterima oleh Rasulullah, kemudian dikembangkan kepada umatnya. Kita adalah sekian lapis dari Rasulullah Muhammad SAW. Berapa periodenya kita sudah nggak perlu mikir, tapi kita adalah merupakan sebuah estafeta kesinambungan amanat agama dari Allah ke Rasulullah sampai akhirnya kita. Yang intinya, bagaimana kita ini bisa menjadi pribadi kehidupan yang bernama manusia ini adalah selaku hamba yang harus selalu mengacu ada Allah di luar diri kita, dan hanya kepada Allah kita beraktivitas untuk kita sajikan dan untuk menjadi tujuan utama kehidupan kita. Ikhwani rahimakumullah, kembali pada masalah pesan tadi adalah sebuah ilmu pengetahuan atau ilmu agama. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Sebuah pesan ini adalah sebuah ilmu yang harus kita pelajari. Dalam ilmu agama kita satu di antara kewajiban muslim secara pribadi adalah thalabul ilmi atau belajar dan belajar. Saat mempelajari sebuah ilmu atau mempelajari keilmuan, ternyata ilmu ini dipelajari, efeknya atau arah tujuannya itu bisa bercabang dua. Ilmu dipelajari ternyata cukup hanya membuat sebuah pengetahuan. Kalau ilmu dipelajari ini menjadi sebuah pengetahuan, orang tersebut akan menjadi pintar, ahli dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Runtutannya bagus, sistematis, mudah diterima. Tapi ya itu hanya sebatas pengetahuan. Di sisi lain, ilmu dipelajari ternyata menghasilkan sebuah kepribadian. Nah, yang menjadi sebuah kepribadian inilah yang asli tujuan ilmu dipelajari. Karena dengan menjadi sebuah kepribadian, ilmu akan menjadi pembimbing tata laku kehidupan di kemasyarakatan. Dia akan menjadi tawadhu, akan menjadi taat, akan menjadi soleh atau solehah karena tatanan kepribadian dari arah ilmu yang dipelajari. Tapi bagi yang mempelajari ilmu yang menghasilkan sebuah pengetahuan, sehebat apapun dia menyampaikan ilmu tadi atau keterangan ilmu, akan sangat mudah diterima, logis, sistematis,
Tapi hasil akhirnya hanya sebuah ungkapan, waduh hebat, keterangannya bagus, tapi nggak pernah bisa menyentuh, nggak bisa memberi magnet, nggak bisa menjadi sebuah dorongan untuk menumbuhkan sebuah aktivitas perilaku. Ikhwani rahimakumullah, kembali pada hakikat jati diri kita. Dalam kita beraktivitas, landasan ilmu yang kita pelajari untuk melakukan aktivitas, hanya masing-masing dari diri kita lah yang bisa mengukur dan merasakan. Dan yang paling praktis, sudahkah kemanfaatan aktivitas kita, kemanfaatan hidup kita sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah? Salah satu anjurannya adalah, atau ungkapan minimal, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita masuk ke zona yang sudah bisa memberikan kemanfaatan pada banyak kehidupan atau belum? Itulah pertanyaan besar yang harus kita pelajari, yang harus kita renungkan dan kita laksanakan dalam aktivitas kehidupan. Ikhwani rahimakumullah, hanya kepada Allah lah kita bersandar dan minta pertolongan, dan kepadanya lah kita seluruhnya akan kembali. Mudah-mudahan kita tidak tersesat dan tidak disesatkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.